Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir, dan ini adalah kelanjutan dari cerita bioskop sebelumnya, cerita dari Mas Heru. Nah, di cerita sebelumnya itu kan Mas Heru sama Mas Ugi itu berdiskusi gitu ya. Dan di sana ada satu kayak petunjuk mengenai itu tadi informasi yang didapat atau dilihat oleh Mas Ugi sebelumnya, kalau pasangan kakek dan nenek tersebut itu datang menggunakan mobil yang pertama disebutnya ambulan, tapi warnanya hitam, yaitu bukan ambulan kata si Mas ininya, kata si Mas Herunya. Ambulan itu biasanya warnanya putih gitu, terus ada tulisan ambulannya, ini tuh ada tulisannya enggak, cuman hitam doang, intinya kayak gitu kan. Nah, dari situ makin penasaran, si Mas Ugi juga informasinya hanya sebatas itu tadi. Akhirnya pulanglah hari itu si Mas Heru ke rumah. Pulang ke rumah, rasa-rasanya pengen banget cerita sama bapak sama ibunya. Dan akhirnya udah, begitu sampai rumah, kebetulan bapak sama ibunya itu belum tidur. Kebangun gara-gara si Mas Heru pulang. Ibunya pertama bangun, dan Mas Heru itu sebenarnya lebih tertarik cerita sama bapak. Dan akhirnya malam itu pun gak diceritakan, cuman bilang sama ibu, "Bu, aku mau cerita," katanya. "Mau cerita apa?" kata si ibu. "Ah, tapi besok aja deh, nunggu bapak bangun," gitu kan. "Ya wis lah," kata si ibunya. Ibu juga udah ngantuk. Mereka pun tidur. Keesokan paginya cerita sama bapak sama ibunya Mas Heru. "Pak, aku itu ngalamin kejadian aneh, Pak. Semalam aku habis ditemuin sama setan gitu di bioskop," katanya begitu. Ya jawab bapaknya simpel, "Ya namanya bioskop, gelap-gelapan begitu ya, setannya banyak di dalam," kata si bapak. "Kamu kok kaget?" katanya begitu kan. "Ya emang iya sih Pak, setannya banyak, cuman aku udah pernah ngeliat. Nah ini setannya tuh nyata banget Pak, bukan setan kayak pocong kuntilanak kayak gitu. Itu bukan Pak, bukan genderuwo gitu ya. Ini tuh setannya bentuknya orang Pak," gitu. Bapaknya mulai tertarik gitu kan. "Emang kayak gimana bentuknya?" "Kakek sama nenek Pak, yang nenek-neneknya tuh wah, dua-duanya tuh kayak orang kaya. Yang neneknya tuh pakai topi, bersih kulitnya gitu ya. Yang laki-lakinya juga sama seperti itu. Dan kata Ugi, mereka itu datangnya pakai mobilnya kayak mobil ambulan, warnanya hitam Pak," katanya. "Oh," kata bapak begitu. Bu, enggak sampai di situ Pak," kata si ini ya. "Pasangan itu setiap hari, aku kan sekarang jaga tiket ya Pak, itu setiap hari pasti datang, pasti nonton," kata si Mas Heru tadi. "Wah, kok bisa gitu?" kata si bapak. "Ya itu tadi." Nah, bapak kan bilang akhirnya, "Itu bukan setan kali, itu orang beneran," gitu Pak. "Bukan setan apanya Pak? Ya awalnya aku juga ngira itu orang beneran, tapi aku pernah ngelihat pas ngelongok di dalam," ya diceritakan ya pengalaman yang kepalanya muter ke belakang, terus yang minta diantar ke toilet yang ternyata warnanya tuh jadi hitam semua kulitnya. "Itu Pak, aku pernah kayak gitu Pak." Bapaknya pun diam sejenak. Akhirnya ngomong sama Mas Heru, "Ru, alangkah baiknya kamu jangan terlalu banyak ikut campur," kata bapak begitu. "Loh, ikut campur gimana Pak? Aku kan gak ikut campur Pak." "Ya, kamu secara nggak sadar, kamu itu udah ikut campur, kamu itu penasaran kan, kamu pengen tahu kan siapa mereka kan?" "Iya sih Pak, aku penasaran, Pak Santi juga penasaran, Ugi juga sepertinya penasaran," gitu kata si Mas Heru. "Udah," kata bapak, "nggak usah diterusin, kamu kerja aja, markir, jaga tiket, udah nggak usah mikirin siapa yang datang, yang nonton siapa, atau apapun itu, itu bukan urusanmu," kata si bapak. Akhirnya Mas Heru pun agak kecewa sebenarnya dengan jawaban bapak yang seperti itu. Harapannya Mas Heru cerita sama bapak itu justru ingin dapat dukungan. Ya udah Her, cari tahu siapa itu, pengennya kayak gitu. Tapi ternyata bapak 180 derajat kebalikannya, nyuruh Mas Heru jangan ikut campur. Ya wis, akhirnya Mas Heru pun lah kecewa gitu ya. Cuman ya namanya anak muda gitu ya, dibegitukan malah justru yang ada itu tambah semangat.
Aku itu penasaran, tapi ya wis lah, alon-alon aja, pelan-pelan aja. Nah, jaga lagi kan si Mas Heru, tetap datang pasangan itu. Dan kali ini tuh Mas Heru itu udah nggak enak mukanya gitu, cuma nunduk aja. Ya tiketnya dikasih, tangannya normal biasa disobek, prek gitu kan. Terima kasih. Kata si nenek itu ya jawab begitu. Yang ngomong itu yang selalu yang perempuan, yang nenek-nenek itu yang ya bilang terima kasih dan sebagainya. Terus apa? Kan biasa si nenek itu nunggu, nanti si yang laki-lakinya baru datang. Atau sebaliknya, yang laki-laki nanti setiap film apapun selama beberapa hari ke depan itu ya, Mas Heru sendiri ndak ngitungin, itu selalu hadir aja di situ. Mbak Santi juga sama, Mbak Santi itu udah mulai ketakutan saat si nenek tadi beli tiket. Itu beli tiket ya cuma nunduk aja, ngasih duit, prek gitu, kayak uang pas. Tiketnya diambil, udah gitu. Kesana, ya Mbak Santi ngeliatin gitu ya. Cuman si nenek itu ya normal, kata Mbak Santi. Dia itu ya cuman diem aja, nunduk gitu ya, terus masuk. Nanti yang laki-laki pun sama beli tiket, kayak gitu terus. Dan akhirnya sudah. Waktu pun berjalan, Mas Heru pun sudah mulai menganggap itu sebagai hal yang biasa. Dan biasa karena terbiasa gitu ya. Setiap hari melihat mereka berdua, kecuali Mas Heru libur. Dan kalau Mas Heru libur itu sementara digantiin sama Mas Ugi. Gantian Mas Ugi itu mau, akhirnya sudah kan. Nah, waktu pun berlalu, semuanya udah biasa, semuanya udah nggak dipikirin lagi. Udahlah, mungkin yang kemarin-kemarin aku salah lihat itu cuman perasaanku aja atau gimana gitu. Soalnya toh yang lihat juga cuman aku doang, orang lain itu nggak melihat. Santi juga nggak melihat. Santi takut karena tak ceritain begitu. Ugi juga apalagi, dia kan cuman ngelihat, oh 2 orang itu datang pakai mobil ini, hanya sebatas itu. Yang melihat yang aneh-aneh, yang di dalam bioskop kepalanya muter terus minta ke toilet warnanya jadi hitam, itu kan cuman aku. Berarti kemungkinan aku yang salah lihat gitu ya. Akhirnya sudah. Waktu berjalan tadi balik ke Pak Dirman. Pak Dirman ya, si Mas Heru itu secara berkala, bukan berkala ya, maksudnya sesekali lah kalau inget sama Pak Dirman. Kalau misal lagi ngelamun gitu ya, tiba-tiba keinget sama Pak Dirman. Dulu kan Pak Dirman yang jagain ini. Gimana ya kabarnya Pak Dirman gitu. Akhirnya si Mas Heru pun memutuskan untuk nengokin lagi Pak Dirman ke rumahnya sana. Alhamdulillah kondisinya Pak Dirman pun sudah mulai membaik. Dan Mas Heru pun ya akhirnya, Pak gimana Pak sampean Pak, kakinya masih sakit enggak nih? Alhamdulillah Ru, ini udah mulai mendingan, ini udah mulai bisa dipakai buat jalan. Cuman kalau dipakai buat berdiri lama itu sakit lagi, kata Pak Dirman. Oh gitu ya Pak. Terus nanti kalau misal sampean udah sehat, itu gimana Pak tiket Pak? Maksudnya begini, oh, emang kamu udah ndak mau Ru, kata si Pak Dirman kan. Oh bukannya aku ndak mau Pak. Maksudnya kalau memang Pak Dirman udah sehat lagi, pulih lagi, kan Pak Dirman bisa balik jaga tiket. Saya nanti biasa Pak, turun level lagi Pak, turun ke bawah ke parkiran gitu, kata si itu. Si Ugi juga kadang kayak gitu, parkirannya itu cuma ditinggal begitu aja, kata si Mas Heru-nya. Ya gimana ya, saya itu udah tua, kata si Pak Dirman. Ya sebenarnya udah capek juga, pengen istirahat Ru. Udahlah kamu aja yang nerusin, katanya gitu kan. Dan di kesempatan tersebut Mas Heru pun akhirnya cerita mengenai pengalaman itu Pak. Ada orang aneh Pak, suami istri. Ini tidak tahu sebelumnya udah diceritakan atau belum ya, cuman melengkapi cerita yang mungkin kalau udah diceritakan gitu ya, cerita yang sebelumnya. Suami istri kakek nenek begini Pak, kata gitu kan. Pak Dirman itu diem aja. Terus ya itu Pak, setiap hari itu nonton Pak. Terus ya itu aja Pak. Dan aku itu gimana ya Pak, yang perihal dianggap setannya itu belum diceritakan sama Mas Heru. Cuman Pak, yang bikin aneh lagi Pak, saya itu pernah ngeliat Pak, aneh si pasangan itu begini gitu kan. Akhirnya apa?
Pak Dirman pun masuk ke dalam. Ru, sini, kata si Pak Dirman. Mas Heru pun ngikut. Ngapain gitu kan, diajak ikut. Nah, ini ada sebuah foto di sana tergantung di dinding. Itu bukan Ru orangnya, ditunjuk sama Pak Dirman. Oh, kaget bukan main si Mas Heru. Lah, iya bener Pak, itu orangnya Pak. Persis, katanya begitu, persis. Pak, itu siapa? Di tengah-tengahnya itu ada Pak Dirman. Sampingnya itu kanan kirinya. Ini itu tadi, dua laki-laki dan perempuan itu, pasangan itu. Pak, kok bisa begini Pak, gitu kan, gimana ceritanya? Dan Pak Dirman itu masih terlihat muda waktu itu. Jadi ini tuh mereka berdua itu adalah orang yang punya bioskop, kata si Pak Dirman. Hah? Orang yang punya bioskop Pak? Iya, orang yang punya bioskop. Ini dulu banget, saya kan memang dari awal ya, kayak di sebelumnya disebutkan, Pak Dirman itu dari awal, dari bangun gitu, itu ikut proyeknya, ikut proyek bangunnya juga itu ikut. Jadi saya itu udah dari awal banget bangun ini sebagai salah satu orang yang dipercaya juga sama mereka gitu ya, katanya begitu. Dan ini sempat ada kenang-kenangan, ada foto dari mereka berdua. Pak Dirman pun, yuk di depan aja katanya, kata si Pak Dirman. Akhirnya pindahlah ke teras lagi di sana sambil duduk. Pak Dirman pun cerita. Jadi gini, dulu banget tahun sekian-sekian, nggak disebutkan ya sama si Mas Herunya. Nah, tahun sekian-sekian itu dibangunlah. Itu tanah-tanah masih waktu itu masih kebonan gitu ya. Terus dibelilah sama mereka, dan waktu itu saya ndak sengaja lewat di daerah situ ngelihat kok ada orang aneh gitu ya. Yaitu tadi dari cara berpakaiannya itu aneh. Akhirnya saya iseng-iseng, Pak, Bu, lagi nyari siapa? Soalnya mereka tuh berdiri di kebun di sana. Oh, ini Mas, kami lagi lihat-lihat kebun ini. Oh loh, Bapak mau gimana gitu kan? Ini Mas punya siapa gitu nih. Akhirnya apa? Terjadi transaksi di sana. Saya yang nunjukin gitu ya. Dari situ alhamdulillah saya juga dapat rezeki lumayan cukup banyak. Bahkan itu dipercayakan, Mas ini nanti tolong dibersihkan ya. Saya pun manggil orang-orang buat ngebersihin itu, dan ternyata mau dibangun bioskop ya. Saya kan nggak bisa pertukangan gitu. Akhirnya sudah manggil orang-orang yang mengerti, dibangunlah itu seperti ini, seperti ini. Saya cuma bantu-bantu di situ doang, tapi dari sana pun alhamdulillah dapat rezeki. Nggak putus di situ, kata Pak Dirman. Begitu udah berdiri, saya disuruh bekerja di sana. Jadi apa? Jadi penjaga tiket. Dulu saya yang jualin tiket kayak Santi sekarang. Jualin, terus nanti saya yang nyobekin juga, dan seterusnya lah begitu. Cuman ya itu tadi lah, saya makin tua gitu kan. Saya duduk juga nggak bisa lama kayak Santi, katanya begitu. Akhirnya sudah mulai banyak orang masuk, bioskop itu pun mulai berjalan dan sebagainya. Sampai akhirnya beberapa tahun setelah itu, ya ada satu kabar yang begitu mengejutkan. Kenapa Pak? Padahal Mas Heru udah tahu pasti orangnya meninggal. Dan ternyata benar. Orang itu yang punya bioskop tadi, dua-duanya itu meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kecelakaan pakai mobil hitam yang mirip ambulan seperti yang disebutkan oleh Mas Ugi. Hah? Mobilnya itu Pak? Iya, mobilnya itu, dan sekarang masih mobilnya itu masih disimpan di rumahnya katanya gitu kan. Ya, anak-anaknya yang mau masih disimpan di sana. Oh, masih ada Pak? Iya, masih ada. Dan ya begitulah. Makanya agak kaget juga pas kamu cerita, loh kok mirip ya dengan ini. Makanya tak tunjukin fotonya, beneran itu. Kamu bilang iya beneran, kata Mas Heru kan, memang beneran itu Pak. Terus aku harus gimana Pak? Berarti itu bukan orang ya Pak ya? Ya bukan, tentu saja itu bukan. Mas Heru ya di satu sisi bingung, di satu sisi juga lumayan cukup kaget dengan apa yang diceritakan oleh Pak Dirman. Dan akhirnya apa? Pak Dirman pun melanjutkan cerita. Jadi gini Ru,
ada satu hal juga, mungkin ya ada beberapa orang yang tahu mengenai pasangan tersebut, tapi saya itu tahu lebih banyak dari mereka. Nah, Mas Heru pun, ini ada apa ya, kayak ngerasa, pasti ini arahnya ke sana nih, pasti nyambungnya ke sana nih. Dan ternyata benar, kalau kata Pak Dirman, jadi mereka itu awalnya itu bukan suami istri katanya. Tuh kan bener mereka selingkuhan gitu. Pak, mereka selingkuhan bener pan Pak? Bukan selingkuhan juga. Jadi mereka itu nggak direstui oleh orang tua masing-masing, intinya kayak gitu. Mereka itu nggak direstui dan ya akhirnya mereka itu menikah secara diam-diam, bahkan sampai punya anak gitu. Sampai punya anak 2, yaitu sekarang yang nyimpen mobilnya tersebut. Itu di rumahnya, ini mereka punya anak 2, tapi secara pernikahan secara negara itu kayak nikah siri gitu doang lah intinya ya. Itu kayak gitu, mereka itu ngumpet-ngumpet dan memang ditentang oleh keluarga besarnya. Jadi mereka tuh nggak mau itu ketahuan gitu ya. Mereka nggak mau ketahuan meskipun mereka bareng, tapi yang ngumpet-ngumpet. Dan mereka pun kepikiran membuat satu tempat di mana ya itu tadi. Mungkin kalau zaman sekarang akan bikin hotel kali, mikirnya begitu ya. Mungkin mereka akan bikin hotel, tapi nggak tahu zaman dulu kepikirannya itu bikin bioskop di mana mereka ya itu tadi bisa menghabiskan waktu setidaknya sebentar kayak gitu ya. Setidaknya sebentar mereka bertemu dan sebagainya. Akhirnya terbentuklah bioskop tersebut dan tempat itu memang buat ajang pertemuan mereka. Loh Pak, tapi kan mereka udah punya anak sampai apa kayak gitu. Tetap keluarga besarnya itu tetap menentang dan ya biasalah mengancam masalah harta dan sebagainya. Terus kalau dari pihak yang suami itu mengancam katanya yang perempuan itu bakal dicelakai kayak gitu. Pun sebaliknya dari pihak yang perempuan itu juga mengancam kayak cerita Romeo and Juliet gitu ya. Nggak direstui lah intinya, dan akhirnya mereka itu tadi mengancam yang laki-laki bakal diinin. Bahkan yang laki-lakinya itu juga udah sempet dapat perlakuan yang tidak enak dari keluarga perempuan. Udah digebukin itu udah beberapa kali gitu ya. Dan mereka tetap ya berusaha semaksimal mungkin gimana caranya supaya mereka itu bisa saling ketemu. Ya ketemu kayak gitu, naik mobil atau apa, cuman sekedar muter-muter di kota kayak itu, nggak ada yang tahu. Nah ada bioskop, nanti berhenti di bioskop di sana, mereka bisa menghabiskan waktu berdua seperti itu. Mas Heru itu nggak, pikirannya tuh nggak sampai ke sana gitu. Kok bisa ya Pak Dirman seperti itu ya? Loh itu saya juga nggak tahu. Ini cerita mereka sendiri yang cerita. Saya juga ya lumayan cukup kaget gitu dapat, oh begitu ternyata. Mereka ditanya, ya saya itu ngiranya mereka itu memang udah suami istri dalam artian udah resmi secara ini ya, apa namanya, secara negara dan sebagainya. Ternyata belum, kami itu menikah secara diam-diam. Ya cerita banyak kata si Pak Dirman waktu itu. Dan suatu hari itu sempat nitipin, saya juga sempat bingung waktu itu, Mas Dirman, kami nitip bioskopnya ya, bioskopnya itu dirawat katanya begitu. Oh iya Pak, Bu, saya nggak bertanya kenapa atau apa, kenapa harus saya atau gimana, ya saya nggak enak, saya nggak berani, cuma nggak tahu firasat saya itu nggak enak, kata si Pak Dirman. Dan bener aja 2 atau 3 hari setelah itu saya dapat kabar kalau mereka itu sudah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Kecelakaannya ya di mobil yang biasa. Berarti itu ya Pak yang suka nganterin mereka? Iya Pak Dirman. Terus aku itu harus gimana Pak? Soalnya aku melihat mereka, kata si Mas Heru. Ya ndak apa-apa, mereka ngelihatin ke kamu pasti ada alasannya. Kalaupun saya misal di sana, belum tentu mereka itu ngasih lihat ke saya
Dan ya atau mungkin yang lain atau apa, kamu yang dikasih lihat. Kamu yang dikasih lihat ya sudah, ndak apa-apa. Toh mereka juga ndak mengganggu, ndak apa. Mereka tuh cuman mau nonton, kata si Pak Dirman. Iya ya Pak ya. Berarti kemarin itu aku sempat mengganggu mereka gitu Pak dengan rasa penasaranku dan sebagainya. Yes, makanya ini tak ceritain semua. Kamu ndak usah kaget, kamu ndak usah gimana, biarkan saja. Kalau mereka datang ke situ, toh ini bioskop juga bioskop mereka. Mereka mau ngapa-ngapain juga ya terserah mereka, kata si Pak Dirman. Iya Pak, iya Pak. Akhirnya dari situ kan Mas Heru tahu ada cerita di belakang bioskop itu kenapa berdiri kan. Pulanglah si Mas Heru. Waktu pulang, ini kan belum jam tugas ya. Aku ke rumahnya Santi ndak ya. Tapi beda level aku sama Santi. Diterima nggak ya di rumahnya? Alias bodo amat lah. Naik sepeda gitu kan. Naik sepeda ke sana ke rumahnya si Santi. Santi juga dari keluarga yang biasa aja. Cuman kan takutnya gengsi gitu. Yang datang ke situ naiknya sepeda, bukan motor, bukan mobil atau apa. Datang ke situ, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dipanggil-panggil. Ibunya yang waktu itu keluar, iya nyari siapa Mas? Bu, Santinya ada Bu katanya. Oh, nyari Santi mau ngapain? Ya, ibunya pun lihatnya dari atas ke bawah, nyari Santi mau ngapain? Ini Bu, saya itu teman bioskopnya Santi gitu. Oh, teman kerjanya, iya Bu. Sebentar ya. Akhirnya Santi pun dipanggil. Nah di situ ngobrol, cerita sama Santi. San, aku dapat cerita dari Pak Dirman itu begini. Diceritakan semuanya. Lagi asik-asik cerita. Ugi lewat depan rumahnya Santi. Ngelirik ke arahnya si Mas Heru. Mas Heru pun, Gi, sini. Mas Uginya bablas aja gitu. Aduh, ngambek lagi San. Apaan ngambek lagi apaan? Ugi kan suka sama kamu San. Wah, suka sama aku gimana? Beneran gitu suka sama kamu. Aku tuh kemarin ya sempat ngobrol begini pas aku lagi berdiri di parkiran di situ, dikiranya tuh kita deket atau gimana, kata si itu kan. Ya, enggak lah, kata si Santi. Enggak lah, aku enggak kepikiran masalah itu. Aku belum, kata si Mbak Santi. Aku enggak pengen, kata Mbak Santi, seperti itu. Jadi gini, si Mas Heru, jadi gini Ru. Aku itu bukannya aku sombong, bukannya yang kamu bilang aku levelku tinggi, kamu sendal jepit. Sebenarnya nggak kayak gitu. Aku itu emang nggak kepengin dideketin sama cowok, pacaran kayak gitu tuh enggak gitu. Aku lagi nggak fokus ke sana. Aku lagi fokus nabung dan sebagainya, bantu orang tua dan ya kayak gitulah, kata si Mbak Santi. Oh jadi gitu San. Soalnya anak-anak tahu nggak? Ya nganggapnya kamu itu levelnya sok tinggi atau gimana, itu dibukain semua sih. Oh enggak Ru, enggak. Aku siapapun yang datang ke aku, kalau mau temenan enggak apa-apa gitu. Cuman kalau misal ujungnya udah cinta-cintaan seperti itu ya aku mohon maaf, aku enggak bisa. Makanya ya mending ya aku enggak mau gitu ya, kata si Mbak Santi. Aku enggak mau. Oh jadi gitu. Ya wis lah, nanti tak sampein ke Ugi boleh enggak? Kamu mau nyampein gimana? Santi enggak mau pacaran, katanya begitu. Kamu itu macam-macam aja, Ru, kata si Mbak Santinya. Akhirnya sudah, Heru pun pulang, langsung kali ini menuju ke Mas Ugi. Mas Ugi didatengin di sana di depot es kelapanya gitu ya. Didatengin ke situ, oh Uginya udah mukanya itu pasang bete. Gi, sorry Gi, aku mau cerita dulu Gi. Habis cerita, kamu mau ngambek, mau marah, ndak apa-apa. Kamu mau mecat aku jadi tukang parkir juga ndak apa-apa Gi. Tapi aku mau cerita dulu gitu. Cerita apaan? Kata si Mas Ugi kan. Gi, aku tadi habis ke rumahnya Santi. Soalnya aku tuh ada cerita, aku dari Pak Dirman gitu kan. Ya di situ Mas Ugi pun mulai mendengarkan gitu ya. Ya diceritakan semua begini. Dan kata Santi, ini penting banget Gi. Aku sama Santi itu bukannya mau ngedeketin atau apa, sama sekali enggak gitu ya. Karena aku udah bilang beda level. Tapi tadi Santi itu ngomong, dia itu bukannya merasa kelasnya tinggi atau apa, enggak sama sekali. Tapi karena Santi itu belum siap, belum mau untuk pacaran sama siapapun, katanya begitu. Dia ngomong kayak gitu ke kamu? Iya ngomong kayak gitu, aku juga nggak ngerti. Ya
aku bilang, ya San, kan level kita jauh, kamu di atap, aku sendal jepit, aku kan ngomong kayak gitu. Santi ngasih tahu begitu, terus tak bilangin, Gi, kamu suka sama dia. Kurang ajar, kata si Mas Uginya. Lah ya memang faktanya begitu kan. Iya cuman nggak usah diomongin begitu, biar aku nanti yang nembak sendiri. Gi, mendingan nggak usah nembak, kata si Mas Heru. Mendingan nggak usah nembak. Santi tuh nggak mau pacaran, katanya begitu kan. Nggak mau pacaran, belum waktunya. Nanti kalau memang udah waktunya, barulah, katanya begitu. Akhirnya sudah. Mas Ugi pun, oh gitu ya, mulai bersahabat lagi, mulai berteman lagi. Dan malam itu, Mas Ugi, Mas Heru, Mbak Santi, Pak Dirman pun datang. Jaga tiket di sana. Mas Heru tuh tegang gitu ya. Ru, sini, katanya. Kata si Pak Dirman. Mas Heru di parkiran, dipanggil ke sana jaga tiket. Beneran, sepasang itu datang. Kali ini tuh bareng, tumben. Biasanya kan satu persatu. Ini bareng. Ru, kamu lihat, Ru. Iya, aku lihat. Udah kan si Mas Ugi juga ngelongok begini. Oh, berarti ngelihat juga. Santi, San gitu kan. Iya Pak Dirman, iya siap ngelihat. Beli tiket, dikasih uang, uangnya pun ada gitu ya. Cuman Mbak Santi nggak kepikiran ya dipisah atau gimana, bruk begitu aja ya. Mereka berdua masuk nyapa Pak Dirman. Mas Dirman disapa begitu kan. Iya Pak, iya Bu, kamu tambah tua ya sekarang gitu. Diomonginnya begitu. Mas Heru itu tadinya tegang, itu mau ketawa. Ngeliatin Mas Pak Dirman itu dibilang, kamu sekarang tambah tua ya. Dulu kamu masih muda, masih gagah, sekarang ya seperti itu, katanya. Nah, si bapak-bapak itu kan bawa tongkat. Dia itu jalan bawa tongkat, ya cuman kayak buat pegangan gitu doang. Itu ditutukin ke kakinya si Pak Dirman. Cetak gitu. Aduh Pak, sakit Pak gitu. Nggak apa-apa, katanya begitu. Nggak apa-apa. Ya wis, aku nonton dulu. Ji Pak. Itu pasangan itu sempat membuang mata ke Mas Heru juga. Mas Heru pun langsung nunduk begini kan. Ya antara takut, malu, dan gimana. Mereka berdua pun masuk ke dalam ruangan. Pak Dirman, Mas Heru sama-sama terdiam di situ. Bener-bener mereka tuh nggak ngobrol, Mbak Santi, Ugi pun nggak nyamperin, nggak apa gitu ya. Sampai akhirnya film itu selesai, kedua-duanya itu nggak pernah keluar dari bioskop. Memang nggak pernah keluar dari bioskop, kadang keluar, kadang enggak. Kali itu tuh nggak keluar dan akhirnya apa? Udah selesai begitu kan malam itu, belum ada obrolan apapun, sampai keesokan harinya Pak Dirman cerita, Ru, kakiku sembuh Ru gitu ya, alhamdulillah Pak. Aku juga udah menebak, wah ini pasti diobatin, ditetuk gitu kan, biar sembuh. Iya Ru, sembuh alhamdulillah Ru. Terus gimana Pak aku Pak? Ya udah, kamu tetap lanjut jaga tiket. Saya mau pensiun, kata situ. Akhirnya Pak Dirman pun memutuskan untuk pensiun dari jaga tiket bioskop. Mas Heru yang udah tahu ceritanya, nah itu terus sering datang, tapi kali ini nggak setiap hari. Makin jarang, sampai akhirnya pasangan tersebut itu udah bener-bener gak datang nonton di bioskop itu setelah bertahun-tahun gitu ya. Itu udah gak nonton lagi di sana. Dan itulah cerita dari Mas Heru mengenai pengalamannya bekerja di sebuah bioskop. Ya, satu pengalaman yang sangat unik gitu ya. Terima kasih Mas Heru atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata, ada salah apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.